Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka, edisi 2022. Kita akan membahas pada bab 3, pengukuran panjang dan berat, pada bagian A, pengukuran panjang dengan satuan baku, di halaman 103 sampai dengan 110. Adik-adik, ada promo khusus subscribers online class 101 official untuk biaya les bahasa Inggris dengan Kak Rina hanya 150.000 per bulan untuk kelas reguler dan 400.000 per bulan untuk kelas private. Untuk daftar bisa klik link di deskripsi atau di klik yang ini ya. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 3, yaitu pengukuran panjang dan berat. Nah, di bab ini kalian akan belajar mengukur panjang dan berat benda dengan menggunakan satuan baku, serta menentukan hubungan antara satuan baku, panjang, dan berat. Nah, di bagian ini nanti peta konsepnya adalah ada pengukuran panjang dengan satuan baku, hubungan antar panjang, lalu untuk yang berat juga sama ya. Lalu kata kunci adalah pengukuran panjang, berat, dan satuan baku. Nah, di sini ada di posyandu adik-adik ya. Posyandu diselenggarakan untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Apakah kalian tahu kegiatan apa saja yang dilakukan di posyandu? Kegiatan posyandu meliputi pemeriksaan kesehatan, menimbang berat badan bayi, dan mengukur pertumbuhan tinggi badan. Nah, kemudian menurut kalian alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur tinggi dan berat badan? Apakah kalian tahu satuan baku yang digunakan? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang ya. Pertama, kita akan bahas pada bagian A, yaitu pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, adik-adik, sebelum kita mempelajari pengukuran panjang dengan satuan baku, apakah kalian sudah mengetahui cara mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku? Nah, mengukur panjang benda dapat menggunakan benda-benda lainnya seperti pendek sebagai alat ukur ya. Nah, setelah mengamati gambar di atas, coba kalian hubungkan gambar sebelah kiri dengan gambar sebelah kanan sebagai berikut ini. Nah, di sini ada yang menggunakan jengkal tangan, ya. Kemudian yang satu lagi menggunakan pensil. Jadi tangan dan pensil bisa digunakan untuk mengukur panjang meja tulis. Nah, di bagian ayo beraktivitas, adik-adik, aktivitas pertama pengukuran panjang dengan satuan baku. Kegiatannya yang pertama membentuk kelompok dengan anggota 3-5 orang. Nanti adik-adik siapkan pensil, buku, dan kotak pensil, letakkan di atas meja kelompok. Siapkan penggaris sebagai alat ukur. Langkah pertama, letakkan ujung penggaris pada salah satu ujung setiap barang yang ada di atas meja kelompok. Langkah kedua, ujung benda pastikan ada di angka 0 cm pada penggaris. Perhatikan ujung benda yang lain berada di angka berapa. Nah, ini nanti dilakukan boleh langsung di sekolah ya adik-adik ya. Ini nanti diisi sesuai dengan benda yang adik-adik ukur. Setelah mengukur setiap benda, silakan kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Setelah menyimak hasil presentasi teman yang lain, dapatkah kalian menyebutkan satuan panjang yang digunakan pada penggaris? Nah, satuan panjang yang digunakan adalah sentimeter ya, atau panjangannya itu sentimeter. Nah, kemudian di bagian ayo mengamati, apakah kalian tahu alat ukur berikut ini? Ya, penggaris atau mistar adalah alat ukur dan alat bantu untuk menggambar garis lurus. Pada gambar di atas, dapatkah kalian menyebutkan panjang dari buku tulis? Nah, adik-adik, apakah kalian mengetahui satuan baku yang digunakan? Ukuran panjang benda memiliki satuan baku. Satuan baku yang dapat digunakan adalah cm atau cm dan meter atau m. Pada kegiatan pengukuran serta beberapa alat ukur panjang berikut ini. Jadi untuk pengukurannya bisa menggunakan ada meteran gulung, ada meteran, lalu ada pengukuran tinggi badan dan ada penggaris ya. Yang pertama untuk tinggi badan kita bisa mengukur menggunakan ini. Ya, kemudian untuk
meteran gulung. Kita coba lihat. Nah, untuk baju ini kita bisa menggunakan meteran yang seperti ini. Lalu untuk penggaris kita bisa untuk spidol kita bisa gunakan ini. Dan ada meteran gulung untuk yang ini ya. Ini ke atas. Nanti nyambungnya ke paling atas yang ini. Nah, seperti ini ya. Ada berapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur panjang? Hubungkan dengan menggunakan garis. Gambar kegiatan pengukuran dengan alat ukur yang digunakan. Tuliskan kembali nama setiap alat ukur panjang beserta satuannya pada tabel berikut. Nah, ini adalah nama alat ukurnya adalah penggaris. Satuannya adalah sentimeter. Kemudian ini ada apa tadi namanya ya? Meteran gulung ya namanya. Meteran gulung. Nah, ini juga sentimeter, tapi ada juga inci. Lalu ini adalah namanya meteran apa ya? Meteran meteran aja namanya di sini. Ini juga sentimeter. Biasanya juga ada beberapa yang mungkin ada incinya, ya. Nah, kalau yang ini namanya adalah pengukur tinggi badan. Pengukur tinggi badan. Ini juga sama, bisa cm atau bisa inci juga ya. Oke, sekarang berarti pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ada promo untuk khusus subscribers online Class 101 Official. Untuk kelas bahasa Inggris online, biayanya hanya 150.000 per bulan untuk kelas reguler dan 400.000 per bulan untuk kelas private. Nah, adik-adik bisa langsung daftar, klik linknya di deskripsi ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.